tentang perlakuan kita kepada anak-anak yatim, kemudian perlakuan kita kepada orang-orang miskin, dan bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak. Jadi yang pertama ini bagian tentang fa'ammal yatima fala taqhar dan wa ammas sa'ila fala tanhar. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin. Terjemahannya dari fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Kemudian wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Ini terjemahannya seperti itu, penafsirannya akan sangat luas kalau kita bahas dengan melepaskan diri dari keterkaitan ayatnya. Maksudnya nggak harus mengikuti penafsiran secara ayat per ayat, nanti akan ada banyak penafsirannya yang bisa lebih panjang, lebih lebar, lebih luas daripada sekedar yang tertulis di situ, karena pokok-pokok agama yang ditulis di dalam Al-Quran itu merupakan bagian dari kalam Allah yang kalau dibahas, Allah ceritakan di dalam Al-Quran juga dibahas ilmunya, dipakai seluruh air di lautan sebagai tintanya, seluruh pohon di bumi ini sebagai penanya, maka habis seluruh air di lautan, habis seluruh pohon di permukaan bumi ini, ditambah lagi dengan sebanyak itu, belum tuntas ilmu itu semuanya ditulis. Jadi akan sedemikian banyaknya. Nah, kalau kita lihat tafsir Al-Quran itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang sudah lebih dari 15 abad, tetap aja ada dan tetap aja ada perkembangan-perkembangan yang baru di dalam tafsir, terutama tafsir yang berkaitan dengan kondisi-kondisi di masa kini. Bukan ayat Al-Qurannya yang menyesuaikan diri, bukan terjemahannya yang menyesuaikan diri, tapi tafsirnya, bagaimana kita memandang ayat tersebut dan bagaimana kita mendudukkan, memposisikan kita dan kondisi kita di hadapan ayat-ayat Al-Quran itu. Ini sama sebenarnya, sejalan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin, bagaimana kita mendudukkan diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik. Jadi ketika kita mendudukkan diri kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik, nah kita melihat apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sesuatu atau melarang kita sesuatu, baru kita lihat nih pekerjaan kita ini atau aktivitas kita ini termasuk yang mana, termasuk yang diperintah apa termasuk yang dilarang. Itu nanti akan lebih mudah buat kita menentukan, lebih mudah membuat kita lebih enak di dalam bergerak. Jadi ketika datang aturan, ketika datang ajaran agama Islam, itu bukan membebani, bukan membuat kita terbelenggu, justru itu membebaskan kita dari semua keraguan, membebaskan kita dari kesesatan, membebaskan kita dari keburukan-keburukan. Nah, itu yang terjadi apabila kita menerima ajaran agama ini. Termasuk juga ketika kita mulai membahas 3 ayat terakhir dari surat Ad-Duha ini, wabil khusus tentang fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi kedudukan dua golongan ini, kedudukan anak yatim dan kedudukan orang yang meminta-minta, itu adalah kedudukan yang istimewa karena mereka memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki keterbatasan-keterbatasan, dan sebagai kaum muslimin, kita ini seluruhnya ya, bukan hanya individu, seluruhnya kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi mereka. Jadi kita batasi dulu, yang namanya anak yatim itu adalah anak-anak itu masih di bawah umur sebetulnya ya. Mereka belum balik,
jadi berada di bawah usia belasan barangkali kalau pakai batasan usia, dan mereka itu meninggal dunia oleh orang tuanya baik satu atau dua-duanya. Nah, yang terlebih sering itu adalah ketika kita membatasi ke anak yatim itu sebagai anak yang kehilangan bapaknya. Ini memang biasanya akan lebih berat gitu, karena peran seorang bapak yang memiliki tanggungan yang lebih besar daripada seorang ibu di dalam hal-hal yang sifatnya material. Di dalam Islam kan tanggungan secara material itu kan jatuhnya di kaum lelaki kan. Terus dengan orang yang meminta-minta karena dia butuh dan dalam keadaan fakir atau miskin, keadaannya ada kesamaan, yaitu bahwa dia memiliki keterbatasan, dia memiliki kebutuhan, dia tapi terbatas gitu. Dia tidak memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhannya itu. Ya fakir miskin kan yang demikian ya. Ada yang memang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali, ada yang punya sumber penghasilan tetapi jauh dari mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Maka kategori-kategori yang seperti inilah yang sebenarnya memiliki hak untuk diayomi, hak untuk diberikan bantuan pertolongan kepada mereka. Dan ini jatuhnya kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Karena apa? Karena kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Jadi ada bagian tubuh yang sakit, ada bagian tubuh yang merasa berkekurangan, maka bagian tubuh lainnya juga akan merasakan, dan mereka berkewajiban untuk meredakan atau mengurangi kesakitan atau kekurangan tersebut. Ya kan, kalau gatel gitu kan, gatel di mana? Tangan kiri, ya tangan kanan garuk gitu. Gatel di tangan kanan, ya tangan kiri yang menggaruk. Bagian tubuh yang lain juga begitu. Ada yang gatel, ya tangan yang menggaruk gitu. Jadi ini ada hal-hal yang memang perlu dilakukan. Jadi di sini sebenarnya kalau melihat analogi seperti itu, ajaran Islam sebenarnya sudah memberikan beberapa aturan tentang jalan keluar atau hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi kondisi seperti itu. Ada anak yatim, ada orang miskin yang meminta-minta gitu. Konsep pertama yang ada di dalam ajaran agama Islam adalah tentang perwalian. Jadi siapa yang menjadi wali dari orang tersebut? Ya, yang lebih berhak untuk menolong. Kan kalau di dalam ajaran tentang itu tentang kebaikan, tentang infak, siapa yang perlu diberi? Ya, yang diberi infak selain diri sendiri, yang jelas adalah keluarga dulu, keluarga terdekat. Siapa keluarga terdekat? Dari pasangan kita, istri atau suami, kemudian anak, kemudian lari ke atas orang tua, baru kemudian ke keluarga terdekat lainnya, dari saudara-saudara kita, dari saudara-saudara orang tua kita, dari anak-anaknya saudara-saudara orang tua kita. Itu ya artinya dari kita, keluarga kita, bapak ibu, kemudian paman bibi atau pak ade bude, terus ke anak-anak mereka, sepupu-sepupu kita, berarti kan, terus ke bawah dengan cucu-cucu kita, itu segala macam. Itu adalah keluarga-keluarga yang lebih dekat, dan itu adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan infak dari kita apabila memang kita memiliki kesempatan untuk berinfak kepada mereka. Itu jauh lebih besar pahalanya karena mendapatkan 2 pahala. Selain pahala untuk memberikan infak atau sedekah, juga ada pahala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga-keluarga yang lebih dekat. Jadi masalah perwalian ini lebih diutamakan kepada masalah anak-anak yatim. Jadi walinya itu saudara laki-laki dari pihak bapaknya itu yang memikul tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak yatim itu, terutama. Sebetulnya seperti itu. Dalam hal si anak yatim ini tidak ditinggali harta waris yang cukup oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Itu. Adapun bila anak yatim ini
memiliki harta peninggalan, harta warisan yang cukup, maka harta warisan itu harus dikelola oleh walinya untuk kemaslahatan anak tersebut. Itu jangan mentang-mentang orang tuanya udah meninggal terus hartanya dikuasain, ya nggak boleh. Tetap itu harus dimiliki oleh anak tersebut tapi diwalikan. Jadi dengan perwalian itu artinya hartanya dikelola untuk kebutuhan anak yatim tersebut. Dikelola dalam artian dijaga agar jangan sampai hilang, jangan sampai musnah, jangan sampai hancur gitu. Kalau bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu konsep perwalian seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu di kalangan kaum muslimin? Ya, itu yang menjadi walinya adalah kaum muslimin lain seluruhnya secara keseluruhan. Jadi agnia, kaum atau orang-orang yang orang kaya di kalangan kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memelihara, untuk menyantuni orang-orang yang miskin sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau zaman-zamannya dulu, waktu masih zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada keuangan kaum muslimin yang dikumpulkan di dalam Baitul Mal. Kalau zaman Nabi lebih simpel karena ada orang susah datang pada Nabi, ya Nabi tinggal umumin aja sama sahabat-sahabatnya, ada saudara kita nih perlu bantuan, ada yang mau bantu nggak gitu kan. Ceritanya kan seperti itu. Dulu ada yang datang minta kepada Nabi, minta diberikan solusi karena dia tidak punya sumber penghasilan. Dibilang sama Nabi, ini ada saudara kamu yang butuh bantuan ya. Yang lain pada ngasih bantuan gitu. Banyakan kurma nih, ya kurma oke, kumpulin kurmanya. Terus dibilang sama dia, ini sebagian buat kamu makan sama keluarga kamu, sebagian untuk dijual. Hasilnya suruh dibeliin kapak buat cari-cari kayu, kemudian hasil kayunya itu dikumpulkan dijual untuk kayu bakar. Artinya apa? Ketika orang itu melapor kepada Rasulullah SAW, dia tidak memiliki sumber penghasilan, dua tuh yang dipikirkan oleh Rasul sebagai perwalian dari orang miskin tersebut. Pertama, bagaimana cara dia hidup untuk hari itu, makanya perlu dikumpulkan, dikasih makan juga untuk hari itu, dan bagaimana dia untuk hidup di hari-hari berikutnya, maka diberi jalan untuk mencari penghasilan. Yang menjadi pedoman buat kita ya kira-kira seperti itu juga. Bagaimana ketika ada orang miskin datang kepada kita meminta-minta, barangkali dua itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana cara menolong dia untuk bisa hidup pada hari itu, dan bagaimana cara menolong dia supaya bisa melanjutkan kehidupannya di hari-hari yang akan datang. Jadi ini permasalahan yang sebenarnya cukup rumit kalau di masa sekarang kalau kita sendiri mengerjakannya. Itu makanya lebih kalau zaman sekarang itu lebih baik kalau kita berorganisasi atau memiliki saluran berupa organisasi yang memang memiliki keahlian, perangkat-perangkat yang baik, yang memiliki sistem yang baik, yang bisa menolong orang-orang yang seperti ini, baik ini golongan anak yatim maupun golongan orang-orang yang miskin yang meminta-minta seperti itu. Jadi jangan salah ya, ada orang yang miskin yang tidak mau meminta-minta. Sebenarnya kalau kita tahu orang yang seperti ini, itu mereka itu jauh lebih berhak untuk mendapatkan pertolongan sebenarnya, karena mereka tidak meminta-minta karena izzah. Biasanya itu karena malu gitu, karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya hanya meminta kepadamu, tidak mau meminta-minta kepada manusia. Jadi jangan dikira bahwa orang yang tidak meminta-minta itu orang yang benar-benar sudah berkecukupan. Barangkali dia hanya malu untuk meminta. Malu karena Allah. Jadi mesti diperhatikan juga orang-orang yang seperti itu, apalagi kalau kita tahu pekerjaannya atau kiprahnya itu semata-mata hanya untuk keberkahan atau kemaslahatan masyarakatnya yang lebih banyak, tapi dia tidak terlalu memperdulikan dirinya. Kalau dilihat seperti itu orang yang jauh lebih
berhak untuk dibantu. Makanya yang seperti ini kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat tuh perlunya berorganisasi seperti itu. Apalagi sekarang udah banyak tuh lembaga-lembaga amal, lembaga-lembaga amil dan amal. Jadi beda ya, lembaga amil zakat itu kalau menurut aturannya itu udah sendiri, dia khusus kumpulin zakat. Lembaga yang charity, yang buat yang amal kebaikan itu juga sendiri, mereka terpisah gitu. Jadi tidak mengambil bagian dari zakat itu di Indonesia ya, yang di zaman sekarang. Jadi serahkanlah sama mereka yang memang punya kemampuan dan keahlian serta sistem yang baik untuk itu. Pak, ntar kalau ada kasus kayak ACT kemarin gimana? Itu kasus jangan disamaratakan, jangan digeneralisasi kepada semuanya. Toh itu juga bukan permasalahan penyelewengan secara ansih ya. Jadi ada pandangan dari pengurusnya yang memberikan remunerasi, memberikan ganjaran berupa gaji yang besar kepada beberapa golongan pengurus yang dianggap itu perlu. Karena apa ya? Karena memang kerja mereka luar biasa menurut dia. Ya, tapi toh tidak semua seperti itu. Yang lain-lain nggak seperti itu juga kan. Dan itu pun katanya sekarang sudah direvisi. Yang lain-lainnya gimana Pak? Katanya ada yang kasus Boeing apa-apa gitu yang sumbangannya diselewengkan. Itu bukan diselewengkan kalau menurut laporan terakhir itu karena dananya ada ada masalah emergensi. Itu kan kemarin kan masa pandemi segala macam. Jadi digunakan untuk pos yang lain, tapi sekarang katanya sudah diisi kembali. Jadi kegiatan yang itu sudah mulai diselesaikan. Tahun ini mungkin selesai itu semuanya. Jadi permasalahan cuma seperti itu. Jadi kalau memang ada kabar-kabar berita yang tidak mengenakan, memang sebetulnya harusnya kita teliti dulu ini yang benernya kayak apa. Nggak tahu-tahu main cabut aja ininya izinnya. Ya belum jelas kok. Kecuali kalau memang sudah jelas secara hukum ada yang dilanggar, secara pengadilan sudah dijatuhkan hukuman yang sifatnya mengikat, ya sudah. Itu. Nah, permasalahannya kalau kita sekarang sebagai orang yang memiliki sesuatu yang hendak diberikan kepada mereka, kemudian menyalurkannya, yaitu insya Allah sudah akan sampai dengan niat dan aktivitas kita yang memang sudah menyampaikan ke lembaga-lembaga amal tertentu. Itu secara secara umum di dalam Islam seperti itu. Ada konsep perwalian, ada konsep jaring sosial berupa zakat, infak, sedekah, wakaf segala macam yang bisa dipergunakan untuk menolong orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang tidak memiliki harta peninggalan dari orang tuanya. Itu yang perlu dilakukan. Terus apalagi ada lagi, yaitu tentang masalah pendidikan. Nah, terutama ini sangat berkenaan dengan masa depannya. Kalau di dalam Islam, pendidikan itu sifatnya terbuka dan tidak berbayar. Gitu. Kan Rasul dulu seperti itu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang buta yang minta pengajaran, tapi dia lebih memilih orang-orang pembesar-pembesar untuk diajarkan terlebih dahulu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang sudah lebih membutuhkan dan yakin bahwa orang ini akan memanfaatkan ilmunya. Yang di surat Abasa itu kan cerita yang seperti itu ada. Kenapa ada di situ ya artinya buat pelajaran kita bahwa memberikan pengajaran terutama ilmu-ilmu agama di dalam di dalam Islam ya sifat awal dasarnya pada dasarnya itu adalah sifatnya terbuka dan tidak berbayar itu. Terus bagaimana dengan ilmu sekolah-sekolah misalnya yang ada sekarang ini? Itu kan memang bentukan karena perkembangan zaman membutuhkan seperti itu gitu. Bahkan terhadap guru-guru ngaji kita pun sebenarnya kita melakukan hal seperti itu juga gitu. Artinya ketika waktu kita di kampung dulu, waktu zaman saya sih ya,
ngaji sama guru-guru di kampung. Ya mereka kan nggak ada pekerjaannya yang lain kecuali ngajar. Mereka nggak punya sumber penghasilan kecuali dari, kalau memang ada yang ngasih. Makanya orang-orang tua yang menitipkan anaknya untuk diajar oleh para ustadz, para guru tersebut, itu mereka memberikan sesuatu gitu. Entah itu ngasih beras gitu, entah itu ngasih apa, sayuran, ngasih lauk pauk gitu. Kadang malah ngasih tambahannya, dikasih, uang segala macam. Itu adalah sesuatu yang wajar sebetulnya, gitu. Kemudian, diberikan kepada para guru tersebut adalah supaya, para guru itu memberikan pengajarannya, mereka itu tenang gitu. Jadi nggak harus memikirkan yang lain-lain dulu. Meskipun ada, para ulama zaman-zaman dulu ya, para ulama yang mereka mereka mengajar sekaligus ada juga, mereka punya toko, berdagang segala macam. Nah itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Itu menjadikan, apa namanya, eee, banyak variasi yang bisa dipilih, banyak variasi yang memang bisa apa, dijadikan, pertimbangan buat guru-guru ngaji yang sekarang. Dan makanya di antara lembaga-lembaga, AMIL dan lembaga-lembaga amal yang saya tahu itu, banyak di antara mereka itu memiliki, program untuk penguatan para guru ngaji. Jadi penguatannya bukan hanya di sekedar ilmu, bukan hanya sekedar santunan, rutin tiap bulan, tapi mereka juga memberikan, kesempatan-kesempatan untuk, para guru ngaji ini memiliki sumber penghasilan yang lain selain dari, dia mengajar itu. Itu luar biasa, yang seperti ini yang perlu kita bantu juga kalau memang kapan-kapan ada dari teman-teman yang melihat, eee, seperti itu, ada kegiatan seperti itu, ya silahkan kalau mau dibantu ya dibantu gitu. Itu akan sangat banyak ininya, eee, riaknya itu akan sangat banyak. Jadi begitu kita bantu, itu mereka terbantu, guru ngajinya, membantu guru ngajinya artinya juga membantu para santrinya, membantu orang-orang yang, eee, belajar sama guru tersebut. Nah ini akan ujung-ujungnya akan membantu masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Karena apa? Ketika guru tersebut memberikan ilmu, menyampaikan nilai-nilai yang baik, yang benar kepada para muridnya, kemudian ilmu itu diserap dan kemudian diamalkan di kemudian hari oleh para muridnya, itu akan menimbulkan kebaikan yang banyak. Riak kebaikannya itu, gelombang kebaikannya itu bisa jadi akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda, akan tetapi dalam jumlah yang sedemikian besar, gitu. Jadi ini memang konsep yang luar biasa yang ada di dalam Islam, yang kalau kita pahami secara secara lebih mendalam, ini akan tampak buat kita bahwa yang namanya orang miskin, yang namanya anak yatim yang perlu dibantu itu ada bukan dengan, bukan dengan sia-sia, akan tetapi ada maksud-maksud dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat kedudukan kaum muslimin. Ya bisa kan ya, bisa bisa kebayang kan ya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di situ, dan kebaikan-kebaikan itu nanti akan berpengaruh kepada orang-orang itu secara khusus maupun secara masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya di masa sekarang tapi juga di masa yang akan datang. Itu gelombang besarnya itu seperti itu. Gelombang kecilnya apa? Ya kalau kita menolong orang, orang itu berterima kasih kemudian mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu udah langsung balik itu. Itu yang cash and carry-nya. Kita ngasih sedekah, orang itu mendoakan, itu cash and carry-nya tuh. Akan tapi yang bagi hasil dari usaha itu secara keseluruhan nanti di masa depan itu makin makin besar. Masih ada bonus-bonusnya di masa yang akan datang, itu maka mesti diperhatikan. Jadi ketika kita membahas tentang wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, jangan sewenang-wenang kepada kaum, yatim, jangan menghardik orang-orang miskin, malah kita harus bantu mereka-mereka itu.
Ini akan ada kebaikan yang banyak di dalam bantuan yang kita berikan. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami sebagai bagian dari motivasi untuk terus berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada sekeliling kita, khususnya kepada mereka-mereka yang butuh bantuan dari kalangan anak-anak yatim yang tidak mampu maupun dari orang-orang miskin yang perlu bantuan. Dan ini bisa menambah semangat kita untuk terus berusaha mencari keridhaan-keridhaan Allah di masa yang akan datang. Ala kulli hal, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati, diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.